zaman dulu, zaman Majapahit. Tempat sembahyangnya orang, kalau dulu namanya bukan Hindu Dharma, dulu namanya Siwa Bude. Ya, makanya kalau orang Jawa itu sembahyangnya dia bisa ke candi Hindu, bisa ke wihara Buddha. Makanya modelnya kayak apa? Kayak Candi Gedong Songo itu candi, ada patung dewa Siwa, ada Ganesha, ada Resi, ada Stat. Tapi atasnya stupa. Jadi sebetulnya tempat sembahyangnya orang Hindu Jawa zaman dulu itu seperti itu, seperti yang candi-candi kita lihat itu. Setelah Majapahit diserang oleh Demak, Demak itu kepanjangan dari Ottoman Turki. Jadi Ottoman Turki itu dia punya misi bahwa segala sesuatu yang berbau Hindu adalah musyrik, syirik, dan harus dihancurkan. Itu secara politik mereka. Akhirnya kita hancur. Lontar-lontar itu dihancurin. Beruntunglah sebagian masih bisa diselamatkan ke Bali. Ya, akhirnya menjadi Hindu Bali. Ya. Terus Hindu Bali itu tempat sembahyangnya ya seperti ini, Pura Bali ya, ada 14 taksu itu, nanti Pak Mangku lebih lebih paham lah ya. Orang Jawa seperti candi itu. Pertanyaannya, kenapa kok sekarang di perantauan itu tidak ada ini Jawa ya? Jawaban pertama UUD, Pak. Jadi orang sembahyang itu kan ada namanya Dharma, Arta, Kama, Moksa. Kita Dharma sembahyang kalau nggak ada dana juga bohong. Saya kalau punya duit banyak aja Pak, saya bikin candi. Berhubung saya belum punya duit, ya sudahlah kita ngikutin apa yang ada. Terus orang Jawa itu orangnya fleksibel. Ya, walaupun saya tetap Jawa Hindu, tapi kalau ketika saya ke pura Hindu Bali, ya saya ngikutin, sembahyangnya juga ngikutin. Ketika saya di Cilangkap ada pura, walaupun saya orang Jawa, saya mendirikan pura, ada Pak Komandan Pak Made itu, ya saya ngukutnya ya seperti Hindu Bali. Saya nggak pernah membalikan menjadi Jawa, gitu loh ya. Tapi jangan khawatir, semua itu akan masa transisi, apalagi ramalan Joyoboyo dan Sabdo Palon setelah 500 tahun bangkit. Buktinya sekarang kalau zaman dulu candi nggak boleh untuk sembahyang, sekarang udah boleh. Kemarin kita di Dieng juga diizinkan sembahyang ke sana kan. Terus yang kedua, sekarang sudah dibikin program 1000 candi, ya. Jadi Ampura kita nggak ada maksud untuk menyaingi Hindu Bali, bukan. Ya tadi konsep kita sama ya, mau Hindu Bali, mau Hindu Jawa silahkan milih yang serk yang mana. Dengan Banten yang sangat simple ya, karena orang Jawa itu kan sekarang ya boleh dibilang minoritas, dan dari segi kekuatan ekonomi juga minoritas. Kalau kita terlalu terlalu ambisi terus ini, nanti akhirnya yang membiayai siapa? Kalau Odalan, kalau Purnama Tilem Bantennya, sedangkan Ampura niki ya, kita itu mangku-mangku masih di Jawa. Itu nggak dibayar. Kadang-kadang Banten aja nombok. Tapi ya nggak apa-apa lah. Makanya kita menghormati sekali kepada para mangku, para wasi yang sudah mau mengabdi. Ya, orang pada ngomong banyak gede, tapi kalau nggak mau mengabdi ya percuma. Idealnya memang seperti itu. Terus berikutnya kan ada juga pura yang di Cikarang itu, di Sukasari itu konsepnya seperti itu ya, sudah mulai. Terus di Sunda sudah dibikin namanya Parahyangan Agung Jagatkarta. Makanya namanya PJOK. Makanya orang Sunda itu tidak mau kalau dikatakan pura Jagatkarta, nggak mau. Itu Parahyangan. Jadi beda kalau di Jawa Candi, di Gunung Salak namanya Parahyangan. Parah itu tempatnya yang untuk memuja, ya. Kalau sebelahnya itu dibikin pura Pasar Agung, ya pura Melanting, ya silahkan dengan konsep Bali. Jadi kita pun sebetulnya orang Hindu Jawa, orang Sunda Wiwitan, kita bisa hidup berdampingan dengan Hindu Bali. Kalau kita mau ego, ini kan tanah Jawa, kamu orang Bali ya bikinnya Candi Bali, pakaian mangkunya yang mangku Jawa ini, tapi kan orang Jawa enggak. Rata-rata di Jawa itu puranya pura orang Bali, karena orang Bali yang punya modal. Ya, terus terang aja ya. Jadi mau nggak mau ya sudah kita ikutin. Ya ujung-ujungnya UUD tadi. Kalau kita mau egois, kita sudah minoritas ya. Memang setelah Majapahit runtuh, pusakanya itu larinya ke Bali, dan kita harus loyal sama orang Bali. Walaupun kita tidak meninggalkan masalah esensi dari kejawaan kita tetap.
Ya, tapi nanti berkembangnya waktu, makanya adik-adik sekalian harus banyak belajar, sejarah. Karena sejarah di candi-candi itu sengaja dihapuskan. Untung aja kita dijajah oleh Belanda. Jadi ada prasasti-prasasti yang di ini. Kita itu tahun 700 sudah bisa bikin candi. Sementara negara lain masih berangan-angan, oh surga itu kayak gini. Orang Tarumanegara sudah bisa bikin Sungai Citarum. Makanya orang leluhur kita itu sangatlah luar biasa. Tapi sekarang di framing katanya orang leluhur kita itu menyembah batu, bodoh, dan musyrik. Dan diajari mengagung-agungkan orang luar. Itulah yang keblingernya kita. Sama tiang di pura Cilanda, dikasih minum, dikasih makan di sini. Terus tiang habis itu terima kasihnya ke pura yang lain, ke Bogor sana. Kira-kira Pak Mangku, Pak Ketua tersinggung nggak? Kalau tiang dikasih makan, minum di sini, ya tiang semua Pak Mangku, semua Pak Ketua. Gitu. Tapi orang kita kan sekarang salah, ibaratnya apa ya, keblinger. Kita makan berasnya dari Cianjur, minum dari Sukabumi, Aqua ya. Tapi terima kasihnya di negara yang jauh sana kan. Lah itulah kita itu mental-mental terjajah. Makanya kita jangan sampai terjajah. Ya salah satunya itu harus menghidupkan candi itu. Candi itu artinya ibu. Ibu yang memberikan makanan, memberikan rezeki. Jadi kalau orang berbondong-bondong ke candi ngasih makan, ngasih itu bukan ngasih makan setan, tapi Tuhan sudah ngasih air, sudah ngasih polo hijau, sudah ngasih buah-buahan, kita bersyukur. Kita itu sebetulnya nggak punya apa-apa, semua punyanya Tuhan. Makanya biar kita nggak ego, nggak merasa memiliki, kita persembahkan apa yang kita punya. Namanya bisa wisuda bumi, syukuran, selamatan, apapun bahasanya, yang penting itu bersyukur ya. Jadi intinya pertanyaannya tadi jelas, kenapa kok belum ada itu ujung-ujungnya UUD. Ya, makanya kita harus memberdaya. Solusinya bagaimana? Tadi harus diberi pengetahuan. Yang kedua, umat itu diberdayakan. Bagaimana ekonomi umat itu maju. Ya, jadi kita jangan hanya sembahyang lulu. Bagaimana kita mungkin bikin koperasi biar kita nanti mau feodalan aja nyari sumbangan ke sana kemari. Kalau bisa, gitu ya. Jadi mungkin pertanyaannya itu. Terus yang kedua dari Ibu Dewi tadi tentang yang makin banyak yang nggak mengukur. Oke, jadi gini ya, itu memang zaman itu seperti kalau orang Jawa cokro penggilingan ya, zaman tetra zaman ini. Semakin ke depan ya, kita bukan kita pesimis ya. Kalau zaman kita dulu disuruh ngayah ke pura, disuruh ngelawar bawa golok, seneng sekali ya. Kalau sekarang anak-anak sekarang sudah susah ya. Kenapa kok? Makanya kita harus berpikir moderat. Kita menciptakan bagaimana kalau zaman dulu ke pura, pokoknya ke pura ya, sembahyang Trisandia, habis itu panca sembah, lunas tirta, udah habis itu pulang. Nah sekarang makanya ya contohnya seperti ini, ada Dharmatula, terus ada ini, ada masalah kesehatan, mungkin nanti Pak Ketua bikin program pelatihan pelatihan usaha kecil atau bikin koperasi. Jadi seperti di Malang, teman tiang jadi kepala sekolah Trimurti itu membuat usaha jamur. Jadi untuk membiayai pura di situ sama sekolah agama Hindu satu-satunya di Malang dengan usaha jamur itu. Jadi pura itu digunakan untuk tempat kebaikan yang secara kompleks ya. Mungkin yang adik-adik bisa untuk olahraga semasa kegiatan itu positif ya, positif bisa untuk donor darah, bakti sosial, atau mungkin latihan mekidung atau latihan megamel ya itu ya. Jadi harus bagaimana pura itu kita astungkare, angkatan laut udah ngasih tempat yang seperti ini luar biasa, kita manfaatkan ya. Bagaimana dibikin enjoy. Terus yang kedua, segala perbedaan. Mungkin kita pura, para pinandito, para guru, para ketua itu harus bisa ngerangkul. Taruhlah misalkan ada orang yang baru masuk atau darmito, dia nggak bisa menjahitan, nggak bisa bikin banten, jangan dibully tapi diajari. Terus habis itu mungkin
orang yang berbeda dengan agama Hindu Bali atau yang lain, ya kita berusaha rangkul. Kalau ada perbedaan-perbedaan wajar, dimanapun mau di pura, mau di kuil, orang beda pendapat itu wajar. Tapi intinya kita harus selesaikan, cari jalan tengahnya, bagaimana kita lebih bagus. Terus berikutnya kita itu harus regenerasi, ya. Jadi kalau sekarang ada namanya tour of duty and tour of area. Jadi harus bergilir ya semua, jadi ini termasuk petugas-petugasnya apa, kegiatan apa, semua dilibatkan. Jadi nggak ada merasa oh saya nggak dipakai, ini dipakai, saya penting, saya tidak penting. Intinya semua kegiatan apa itu harus istilahnya kalau orang Jawa diwongne. Jadi orang siapapun datang ke pura itu harus dimanusiakan, dibikin nyaman, dibikin enak. Terus punya program-program yang menyentuh, yang disenangi generasi muda sekarang. Pasti akan tetap banyak yang ngayah. Terus kita jangan kaku-kaku, jangan terlalu, anak sekarang itu nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu gurunya datang langsung bungkuk-bungkuk, sekarang gurunya datang main HP. Tapi nggak apa-apa, itu jangan langsung dimarahi, namanya anak-anak, kita harus bisa ngambil hatinya. Ya, oke, jadi jawabannya sementara seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain.